Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran fisika. Pada hari ini kita akan belajar tentang besaran dalam fisika, di mana di sini nanti akan dibahas apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa saja jenis-jenis dari besaran itu sendiri. Langsung saja, yang pertama, kita belajar tentang pengertiannya dulu. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Ya, jadi di sini akan saya garis bawahi ya. Ada kata kuncinya yaitu nilai. Ya. Jadi kalau dia berupa nilai dan berupa angka, itu berarti disebut dengan besaran. Sedangkan yang satunya, satuan adalah pembanding yang menyatakan ukuran besaran yang diukur. Contoh, massa memiliki satuan kilogram, berat memiliki satuan newton. Jadi di sini untuk satuan yang bisa kita garis bawahi adalah pembanding. Gitu ya. Kemudian coba kita lihat ilustrasi berikut. Amati kasus berikut. Jadi di sini ada gambar timbangan dan gambar meja, ya. Nah, dari timbangan ini kita lihat kasusnya. Ani menimbang badan dengan timbangan, kemudian didapatkan hasil pengukuran sebesar 60 kg. Sedangkan di sebelahnya ada kasus Beni mengukur panjang meja dengan penggaris, kemudian didapatkan hasil pengukuran sebesar 60 cm. Ya. Di sini sama, 60 kg, kemudian di sini 60 cm. Apakah yang menjadi bedanya antara 60 kg dan 60 cm? Ya, jadi tadi ada kata besaran dan satuan. Mana yang masuk besaran, mana yang masuk satuan? Nah, kalau kita lihat lagi tadi, besaran adalah nilai dan angka, sedangkan satuan adalah pembanding. Nah, dari sini kira-kira yang mana yang masuk besaran dan yang mana masuk satuan. Ya, jadi 60 itu menyatakan besarannya. Yang satu 60 kg, yang satu 60 cm. 60 itu menyatakan besarannya. Sedangkan pembanding yang menjadi pembanding dari nilai tersebut adalah ya kilogram dan sentimeter. Jadi dia berbeda jenis karena adanya pembanding. 60 kg tentu berbeda dengan 60 cm. Karena 60 kg itu menyatakan massa dan 60 cm itu menyatakan ukuran dari suatu panjang. Begitu ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis besaran. Jadi jenis besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya apa? Bentar. Di sini yang perlu digarisbawahi, tidak diturunkan dari besaran lain. Ya, berarti dari dulu dia sudah ada. Jumlahnya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana panjang itu adalah satuannya meter, kemudian massa kilogram, waktu itu second, dan seterusnya. Jadi ini kalian harus wajib hafal, karena ini adalah dasar ketika kalian ingin belajar fisika di kemudian hari. Satuan panjang apa? Massa. Satuan panjang apa? Meter maksud ibu ya. Meter, kemudian satuannya simbolnya M gitu ya. Kemudian massa apa satuannya? Kilogram, simbolnya Kg gitu ya. Jadi 7 hal ini kalian harus hafal ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan besaran turunan, Bu? Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi ibaratnya suatu kemasan, pokok itu isinya satu. Kalau turunan itu berarti dalam satu paknya. Jadi dalam satu pak itu terdiri dari kumpulan besaran-besaran pokok ya. Jadi
apakah mungkin besaran pokok menjadi besaran turunan? Tidak mungkin, ya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang sudah sangat dasar. Tapi apakah mungkin besaran turunan itu menjadi besaran pokok? Mungkin saja, karena suatu saat dia bisa dipecah, karena dasar dari besaran pokok itu adalah dasar dari besaran turunan adalah besaran-besaran pokok, ya. Nah, di sini ada suatu kasus, mari kita diskusikan bersama nanti, ya. Di jenjang pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang luas, ya. Jadi luas itu banyak. Jadi di sini kita sepakati saja, kita ambil contohnya luas persegi gitu. Itu ya. Luas persegi, apakah yang dimaksud dengan luas itu? Bagaimana cara untuk menentukan luas? Kalian pasti sudah belajar bagaimana cara untuk menentukan luas. Dan apa kaitannya dengan besaran turunan? Nah, silahkan nanti kalian cari tahu, kemudian kalian tulis di kolom jawaban yang sudah disediakan. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.